Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Apa kabar anak-anakku? Apa kabar orang tua wali murid yang sedang berbahagia? Bagaimana puasanya hari ini? Apakah masih lancar ataukah sudah banyak godaannya? Nah, hari ini Ustazah ingin menyampaikan beberapa hal mengenai langkah-langkah sederhana untuk meraih keberkahan Ramadan. Nah, pertama, berkah. Berkah itu adalah pertumbuhan dan pertambahan dari nikmat dan anugerah yang mendatangkan kebahagiaan untuk diri kita. Kemudian, berkah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat atau bisa kita sebut dengan kasat mata. Tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tapi bisa kita rasakan. Berkah bisa berbentuk material maupun immaterial. Berbentuk material seperti rezeki-rezeki yang kita miliki di rumah atau dimanapun. Kemudian berkah immaterial adalah berkah yang tidak bisa kita lihat tadi, tidak bisa kita sentuh, tetapi bisa kita rasakan. Nah, di sini Ustazah ingin sampaikan ada 6 langkah sederhana untuk meraih berkah Ramadan. Yang pertama, beribadah sebanyak-banyaknya, seperti meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran setelah atau selepas sholat. Jadi bisa juga ditambah dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang waktu kita belum Ramadan masih malas kita lakukan, tapi sekarang wajib berlomba-lomba untuk mengisi lumbung pahala yang kita miliki. Kemudian yang kedua, bersedekah. Sisihkanlah harta yang kita miliki, harta yang hanya titipan sementara ini untuk membantu orang-orang di luar sana. Apalagi seperti yang kita tahu, di masa pandemi seperti ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, kemudian yang ada orang tuanya harus di PHK dan lain sebagainya. Kemudian baru-baru ini juga terjadi bencana di NTT, kemudian sebelumnya sudah terjadi bencana di Bogor dan lain sebagainya. Terjadi banyak sekali bencana atau banyak sekali musibah yang terjadi di Indonesia ini. Maka sisihkan, sedekahkan sedikit harta kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Kemudian selain itu, yang ketiga, jangan tinggalkan keproduktifan kita. Seperti halnya kalau anak-anak sebelum pandemi nih bermain, belajar, kemudian membantu orang tua, mengerjakan tugas, masih semangat karena setelah itu bisa makan. Tapi saat puasa harus tetap dijaga, masih bisa tetap bermain, masih bisa tetap mengerjakan tugas, masih tetap belajar, dan juga masih tetap bisa membantu orang tuanya. Kenapa kok kita harus tetap belajar walaupun saat kita lemes-lemesnya di saat puasa kita harus tetap belajar? Karena belajar adalah salah satu kegiatan yang tergolong ibadah dan dapat menjadikan lumbung pahala bagi kita semua. Kemudian langkah berikutnya adalah puasa tidak hanya menahan lapar dan menahan haus, tapi puasa juga dimaksudkan untuk kita menahan hawa nafsu. Lah, hawa nafsu yang seperti apa, Ustazah? Yang seperti misalnya sebelumnya waktu kita tidak puasa, kita melihat banyak penjual di pinggir jalan yang menjajakan makanan yang sangat menarik, menggiurkan untuk dibeli. Nah, saat puasa ternyata masih ada yang berjualan, ada yang berjualan dan terlihat oleh kita. Nah, kita tergoda, maka harus menjaga pandangan kita, menjaga penciuman kita, menjaga diri kita untuk berkeinginan membeli atau menikmatinya di saat itu. Kemudian contoh lainnya juga cara menahan hawa nafsu, misalnya ketika mendengar orang berbicara yang kasar atau kalian berkeinginan untuk berbicara yang kasar sedangkan itu tidak boleh, maka
di saat puasa maupun tidak puasa harus dijaga hawa nafsu kita berdasarkan mulut kita yang ingin bicara yang buruk, bicara yang kotor atau malah mengejek. Seperti yang sudah kita pelajari dalam hadis kita yang berbunyi, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, hayo siapa ada yang ingat artinya apa? Ingat gak ya kira-kira? Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau lebih baik diam. Kalau kita punya hawa nafsu ingin mengucapkan kata-kata yang kotor nih, misalnya ada orang yang nggak sengaja nyenggol kita, terus kita pengen marah-marahin dia, maka kita harus menahan hawa nafsu kita yang ingin marah-marah, mengucapkan kata-kata yang kasar, untuk diredam, dijaga hatinya, dijaga mulutnya, dijaga pandangannya, dijaga pendengarannya. Kemudian tadi sudah ada berapa langkah? Ayo, ada yang ingat? Sudah ada 4 langkah. Nah, kurang 2 langkah lagi. Langkah yang kelima, sebagai salah satu bentuk bahwa kita ini sebagai anak di rumah maupun di sekolah sebagai anak, maka kita harus menunjukkan rasa bakti kita, rasa sayang kita kepada orang tua kita. Nah, kalau anak-anak gimana caranya, Ustazah? Gimana sih cara-caranya anak-anak bisa berbakti kepada orang tuanya? Pertama, bisa dilakukan dengan tetap mendengarkan nasihatnya di saat puasa maupun tidak puasa. Kemudian tidak berbohong dengan orang tua. Kemudian kalau di saat puasa itu yang paling seru adalah kegiatan berbakti yang menyenangkan. Contohnya, kita nih saat buka puasa, menuju buka puasa, pasti di dalam pikiran kita banyak sekali tersusun makanan-makanan atau minuman-minuman yang menyegarkan yang ingin kita nikmati. Wah, buru-buru pengen nikmatin itu, Ustazah. Nah, sebagai rasa bakti kita bisa bilang ide pengen makan apa nih ke orang tua kita. Tapi nggak cuma minta aja, nggak cuma minta, bilang aja, maksa-maksa pengen ini, pengen itu. Tapi sebagai wujud rasa bakti kita bisa membantu orang tua kita menyajikan takjil saat berbuka puasa. Itu cara kecil sederhana di bulan puasa yang bisa dilakukan untuk menunjukkan rasa bakti kita kepada orang tua, rasa sayang kita kepada orang tua. Nah, hayo, tadi sudah ada berapa langkah ya kira-kira ya? Ada berapa langkah? Ada 5 langkah. Kurang 1 lagi nih. Nah, langkah yang terakhir nih, banyak sekali kasusnya. Langkah yang terakhir adalah jika kita merasa lemas saat puasa, merasa ya Allah Ustazah ini berat banget ya puasa hari ini ya. Kok rasa-rasanya aku pengen batalin aja ya Ustazah ya. Nah, daripada kalian membatalkan puasanya, akan jauh lebih baik kalian memilih untuk tidur. Tidur aja, tidur itu kan enak banget ya, nggak perlu pakai tenaga ya kan ya. Siapa sih yang tidur harus ngeluarin tenaga, harus lari-lari dulu baru bisa tidur kan? Enggak. Nah, daripada kalian lemas terus berniat membatalkan puasa, lebih baik tidur. Tapi perlu diingat, kalau ingin tidur bukan berarti kewajiban kita dilupakan. Seperti apa kewajibannya? Kewajiban sholatnya, kewajiban ngajinya. Walaupun lemas setelah tidur, setelah dengar azan, ya langsung harus sholat. Walaupun misalnya, aduh aku masih lemas ya Ustazah, gimana ya? Ya sudah, setelah kamu tunaikan sholatmu, tunaikan kewajibanmu, kamu bisa kembali istirahat untuk tidur. Nah, nanti kalau aku tidurnya sampai menuju maghrib gimana Ustazah? Kalau setelah habis sholat asar, nggak bisa bantu orang tua dong. Nah, bisa juga minta izin dulu. Ma atau ibu atau bunda, maaf ya hari ini aku nggak bisa bantu, aku lemas. Pasti ibumu, pasti mamamu, pasti bundamu akan mengizinkan. Karena apa? Ya daripada kalian membatalkan, akan jauh lebih baik kalian memilih untuk tidur. Nah, ayo, tadi ada berapa langkah dalam meraih keberkahan di bulan Ramadan? Ada 6 langkah. Ada 6 langkah nih.
Hayo, apa tadi langkah yang pertama? Langkah yang pertama adalah memperbanyak ibadah. Kemudian langkah yang kedua, bersedekah, menyisihkan sedikit rezeki kita untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan keaktifan atau keproduktivitasan kamu saat beribadah maupun saat di bulan puasa. Kemudian yang keempat, puasa tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tapi juga menahan hawa nafsu. Kemudian yang kelima, menunjukkan rasa bakti kita kepada orang tua untuk membantu. Dan yang terakhir, yang keenam nih, lebih baik tidur daripada membatalkan puasa. Nah, itu tadi langkah-langkah sederhana dari Ustazah yang bisa anak-anak lakukan atau siapapun lakukan untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan. Karena seperti Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya yang langsung saja Ustazah artikan ya, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi di bulan yang penuh berkah ini maka berlomba-lombalah untuk memenuhi tampungan-tampungan pahala kalian supaya apa? Supaya bisa menghantarkan kita ke surganya Allah. Nah, demikian dari Ustazah. Bila ada salah kata, salah ucap dari Ustazah, mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Sekian dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.